Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Iya, terima kasih atas kesemangan kalian. Nah, tapi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah bagusnya kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada terima. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, yaitu wujud benda pada pembelajaran keempat, sifat-sifat benda cair. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Untuk itu, Bapak harapkan anak-anak berdiri. Ya, silakan duduk dulu anak-anak. Anak-anak, tapi sebelum kita masih ingatkah kalian? Sebelum kita masuk ke pelajaran utama, kita mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pernah pelajari, yaitu jenis-jenis benda. Nah, sekarang coba kalian sebutkan contoh benda. Nah, sebelum itu benda itu ada 3 kan? Masih ingat kan? Ada 3 benda apa saja anak? Benda padat, benda cair, benda gas. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang coba bangku sini, bangku kau. Nah, coba sebutkan satu contoh benda padat. Ayo coba bisa. Pensil. Meja. Coba bangku sini, sebutkan satu contoh benda gas. Siapa yang bisa? Apa sih benda gas itu? Ya, silakan. Aduh, nggak dengar. Oksigen. Nah, yang di sini coba sebutkan satu contoh benda cair. Ya, langsung sebutkan. Kecap. Kecap, tuh. Saus. Air. Iya, pintar. Nah, alat-alat apa yang perlu kita siapkan untuk pembelajaran hari ini? Karena hari ini kita akan belajar dengan sebuah percobaan. Nah, percobaan ya. Sebuah percobaan, alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah ya, pertama air, minyak goreng, gelas, kantong plastik, buku tema 3, buku tulis sama pulpen. Semua sudah bawa ya. Nah, ini perlengkapan yang tadi harus kita persiapkan untuk melakukan sebuah percobaan yang akan kita lakukan nanti. Percobaannya tentang apa? Kita sebelum melakukan percobaan, kita amati video. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai atau yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini ialah yang pertama, melalui tayangan video tentang wujud benda dan kegiatan percobaan, siswa mampu menganalisis sifat-sifat benda cair dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan tentang sifat benda cair, siswa mampu menyajikan informasi sifat benda
cair sesuai dengan hasil percobaan yang tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video tentang gotong royong, siswa mampu untuk menganalisis kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keempat, melalui tayangan PowerPoint tentang berbagai macam contoh kegiatan gotong royong, siswa mampu untuk menyajikan pengalaman kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan baik. Sekarang coba perhatikan ke papan. Di sini ada sebuah wacana. Siapa yang bisa membaca? Oke, coba yang paling belakang. Siapa namanya? Keris. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Apakah pernah kalian melihat air yang di dalam gelas tumpah? Pernah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk air yang tumpah tersebut? Apakah masih sama seperti gelas? Tidak. Berarti bentuknya bagaimana? Bagaimana? Sama atau berubah? Berubah. Untuk memahami tentang sifat benda cair, kita akan menonton sebuah video percobaan sederhana mengenai sifat-sifat benda cair. Coba perhatikan ya anak-anak. Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan percobaan untuk saya ya. Nah, di sini kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang dibutuhkan yaitu air, minyak goreng. Sebenarnya ini ember ya, tapi ini saya ganti dengan cup plastik. Lalu ada gelas, dan kantong plastik. Masing-masing alat yang pertama kita akan masukkan air ke dalam cup plastik. Kemudian ke dalam gelas. Dan yang terakhir kita akan memasukkan air ke dalam kantong plastik ya. Coba kalian perhatikan bentuk air di dalam ketiga wadah ini ya. Selanjutnya kita akan memasukkan minyak ke dalam cup plastik ya. Lalu ke dalam gelas. Yang terakhir ke dalam kantong plastik. Dan ya, kita bisa melihat bahwa bentuk air maupun minyak selalu berubah-ubah mengikuti bentuk dari wadahnya. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, kalian bisa isi tabel ini ya.
dapat disimpulkan sifat-sifat benda cair yaitu mengikuti bentuk padanya. 2. Tidak dapat digenggam karena wujudnya yang cair. Oke. Jadi, sudah kalian perhatikan. Nah, sekarang setelah kalian mengamati video tersebut, kita akan mencoba melakukan kegiatan percobaan berupa mengetahui bagaimana mengetahui sifat-sifat benda cair dengan alat-alat yang sudah Bapak siapkan untuk di depan kalian. Nah, walaupun di video atau di ini kan diminta menyiapkan kantong plastik, gelas, sama ember. Nah, nanti kalau Bapak bawa ember sebanyak 12, Bapak berarti harus pakai carry ya. Di sekolah kan embernya gede-gede, Bapak bawa ke sini. Nah, sekarang tapi sehingga Bapak ganti embernya, anggap aja ini. Nah, Bapak ganti dengan cup plastik biar lebih kecil, mudah dibawa, juga tidak memakan banyak ruang. Terus Bapak ganti juga dengan ini, apa namanya anak-anak ini? Cetakan puding ya. Nah, pernah makan puding? Ya, masa enggak pernah makan puding? Pernah kok. Kalian sering makannya cuma nggak tahu aja. Nah, terus ini ada minyak goreng. Ya, terus di sini juga ada air. Di sini juga ada air. Nah, sekarang di sini ada sendok plastik ya. Ini sendok plastik anak-anak. Nanti kegunaannya untuk apa masih rahasia. Nanti kita pergunakan ya. Bukan untuk makan ya hari ini. Kita pergunakan untuk percobaan. Nah, sekarang yang pertama, silahkan ambil airnya. Oke, silahkan dari sini dulu. Silahkan tuangkan air ke dalam gelas. Nah, selanjutnya yang ini. Sekarang ini coba Rizka, ya silakan. Aduh, ini sudah. Yuk, yuk sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah ambil sekarang tas kreseknya. Ayo diisi air. Dimasukkan airnya. Dimasukkan airnya atau dituangkan airnya ke dalam tas kantong plastik ya. Airnya dimasukkan, bukan diri kalian dimasukkan ke sana ya. Oke ya, kanggo saja. Oke, kalau kekurangan air itu yang dia bawa besar tuh. Tuh minta di sana tuh. Kurang airnya, ya udah ke sana dulu, ke sana lari, minta ke sana. Boleh kalian ikat. Mana? Lihat, taruh dulu di atas meja. Oke, sudah semua ya. Taruh di atas meja, diikat. Nah, sudah. Sudah semua. Oke. Sudah semua? Sudah semua, sayang? Rizka juga sudah? Ikat, boleh ikat. Ya, silakan diikat, silakan diikat. Itu bantuin temennya, bantuin tuh Dina tuh temannya nggak bisa ngangkat ya. Kenapa? Bantuin dulu temennya tuangin, nggak bisa ngangkat ya. Kebesaran. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, sudah semua ya. Oke, selanjutnya kita lakukan percobaan dengan minyak. Oke, siapkan peralatannya. Minyaknya Bapak mau goreng dulu. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan, lalu gorengkan kalian. Oke, sekarang satu. Jadi semuanya ini diisi sedikit-sedikit aja ya. Setengah-setengah aja. Nanti temannya yang lain bagi ya. Karena Bapak cuma bawanya satu.
Oke. Tambah lagi dikit. Ya, cukup aja lah. Oke. Selanjutnya coba gimana cara menuangkan minyak ke dalam penggorengan. Ya, pada akhirnya belepotan. Ya, pelan-pelan. Ya, cukup segitu aja. Nah, oke, serahkan pada temannya. Lanjutkan percobaannya. Ya, cukup segitu. Wah, ini lebih pinter. Seperti sering menggoreng telur ini. Ya, cukup segitu aja, cukup kok. Oke, serahkan pada temannya. Jadi sebenarnya hal plastiknya dimasukkan dalam plastik. Belang tembok tuh mainang dik. Sing tua nih mau wadah. Tuh go bagus celananya nan. Oke, bahasa Bali Bapak ya. Nah ya. Atau gini aja ya biar cepet ntar dulu. Nih. Ya. Itu masih banyak, tanyain lagi. Kenapa cuma dasarnya aja itu? Tambah lagi tunggingan. Tunggingan. Ya. Mana ini belum ya? Ya, silakan. Tuh. Ya, terus. Lagi tambahin lagi. Ya. Habis ya. Nanti yang ya cukup. Udah. Nah, boleh. Habis ya. Semua ya. Ya, dapatnya segitu ya. Oke, nanti siapa yang masih banyak nih? Siapa masih banyak nih? Dikit sekali ya. Ya, kangen aja. Siapa yang belum nih? Nih. Ini yang belum dapat nih. Rizka nih belum dapat nih. Ayo Rizka, coba kalian lakukan nih. Habis. Di plastiknya ya. Ya, kanggoin. Yang penting dapat. Oke. Yang penting intinya kalian mengerti bagaimana sifat benda cair tersebut. Ya. Jadi, coba sekalian kalian sudah semua ya. Itu belum ya? Oke, ntar. Ini belum nih. Itu cuma dapat segitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti boleh kalian bawa pulang itu plastiknya buat goreng telur. Oke, cukup. Ya, siapa yang belum dapat nih? Ini. Silakan. Ya, kangguin segitu aja nggak apa-apa. Nanti cara punyanya Dina tuh dikembungin itu. Oke. Boleh ya. Nah, sekarang semua sudah taruh di depan ya. Ini belepotan. Bentar. Silakan bersihkan. Oke. Sekarang sudah semua melakukan percobaan. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba amati bentuk yang terjadi pada air dan minyak yang sudah kalian tuangkan ke dalam wadah-wadah yang sudah disediakan. Yang pertama, pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang pertama, coba kalian amati air di dalam gelas atau cup plastik tersebut. Nah, bagaimanakah bentuknya? Yang kedua, bagaimana bentuk air di dalam cup plastik tersebut? Pertanyaannya adalah berbentuk apakah air di dalam cup plastik tersebut? Gelas.
Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian perhatikan di depan. Tadi kalian sudah menuangkan air ke dalam cup puding atau cup plastik kecil ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bentuk bentuk air di dalam cup plastik puding ini? Gimana bentuknya? Seperti apakah dia seperti Anda? Nah, sekarang setelah kalian menuangkan itu, tadi kalian juga menuangkan air ke dalam kantong plastik. Seperti kantong plastik. Nah, sekarang pertanyaan masih sama. Bagaimana bentuk air dalam kantong plastik tersebut? Ya, seperti jadi juga selain air kalian juga melakukan percobaan dengan apa, Nak? Minyak apa? Minyak goreng merek minyak goreng ya. Nah, kemana saja pada habis apa saja yang kalian tuangkan ke tempat apa saja yang kalian tuangkan minyak tersebut anak-anak? Yang pertama apa? Gelas plastik, yaitu apakah? Ya, Pak puding. Yang ketiga kantong plastik. Pertanyaannya masih sama seperti yang tadi. Minyak yang ada pada cup plastik bentuknya bagaimana? Gimana? Berbentuk seperti plastik. Minyak yang ada di cup puding itu berbentuk seperti konsentrasi. Oke, selanjutnya minyak yang ada di dalam kantong plastik akan berbentuk seperti kantong plastik. Oke, sekarang coba singkirkan atau letakkan di pojok bangku kalian hasil percobaan kalian biar tidak mengganggu. Dan sekarang kalian keluarkan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, silakan di pojok mana, pojok kiri, pojok kanan boleh. Biar tidak mengganggu kalian menulis. Nah ya. Keluarkan LKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin. Pokok kemarin ya, tadi ya, maaf. Nah, sekarang, ini contohnya anak-anak. Bisa kalian perhatikan. Tadi contohnya apa anak-anak? Air. Pertanyaan pertama adalah apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Berubah tidak? Jadi itu diisi tanda sekarang apakah bentuknya tetap wadahnya walaupun wadahnya berubah? Tetap tidak? Dia diisi tanda. Nah, sekarang kalian pernah cuci tangan? Air itu bisa dipegang nggak? Nggak bisa, karena dia nggak bisa digenggam atau dipegang. Berarti diisi tanda. Nah, terus jika tidak dapat digenggam, ya memang benar bahwa air tidak dapat digenggam, diisi tanda. Nah, selanjutnya tugas kalian tuliskan. Tadi setelah air apa anak? Waktu percobaan kalian? Minyak goreng. Tulis di sana minyak goreng. Bagaimana? Selain minyak goreng, masih banyak benda-benda cair yang bisa kalian tuliskan di sana. Nah, masih banyak kan? Benda-benda cair di rumah kalian? Apa? Ayo. Benda-benda cair yang ada di lingkungan kalian yang bisa kalian tulis dan bisa kalian amati dalam kehidupan kalian sering. Silahkan tulis. Waktunya Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, berarti ada 5. Tadi kita contohnya air. Ini apa sih? Apa sih? Selain air dan minyak goreng kan banyak ya? Banyak benda cair di rumah. Kita pikir apa sih selain air dan minyak goreng di rumah? Banyak.
Banyak yang bisa kalian temukan. Yang kalau kalian buangkan ke tempat yang lain, tempatnya berubah atau bentuknya berubah. Apalagi, ayo. Ya udah, tulis di sini. Apa? Minyak goreng. Tulis air. Iya, di bawahnya air. Jadi kamu kan udah sekarang sudah meletakkan dengan air, berarti tulis air. Yang nomor 1 air, ya betul. Ya. Sudah? Selesai, anak-anak? Sudah, 1 orang. Siapa lagi yang selesai? 2 orang. 3 orang. Ayo, yang lain ini 4 orang. Yang belum, tolong dikerjakan. Jangan terlalu banyak-banyak berpikir. Kalian pikir saja di dapur kalian itu banyak sekali benda cair. Masih banyak banget benda cair yang bisa kalian tulis di LKPD tersebut. Sudah selesai? Wah, banyak. Ayo, kita berpikir dulu. Apa sih? Nah, saya coba lihat di halaman berikutnya LKPD-nya. Nah, tadi di video sudah dijelaskan. Nah, sekarang tuliskan 3 sifat benda cair. Apa sih? Bagaimana sih sifat benda cair dari percobaan yang kalian lakukan tadi? Kalau kalian melakukan percobaan dengan baik, mengamati video dengan baik, itu bukan perkara yang sulit, ya. Nah, sifat benda cair itu yang pertama apa? Apa ya sifat benda cair? Yang kedua apa? Sudah. Sudah yang halaman berikutnya. Ayo. Oke, waktunya 5 menit lagi. Gimana? Oke, sudah ya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, siapa yang ingin mempresentasikan ke depan hasil pengamatannya? Nah, yang namanya mempresentasikan, membaca yang ada hasil dari LKPD yang sudah kalian tulis tadi. Ya, ayo, coba, siapa yang berani ke depan? Seperti biasa, ada yang bisa ke depan. Ini sudah selesai kan? Yang ini sudah selesai? Nah, yang lembar berikutnya sudah selesai? Belum. Ya, cukup. Boleh kalau memang kalian tidak menemukan boleh 2, tapi upayakan 3 ya. Banyak bisa. Oke. Ya. Oh, ini banyak masa tipe ini. Sudah 3? Siapa yang sudah 3? Ya, angkat tangan. Tidak usah takut. Yang sudah selesai, oke. Siapa namanya? Oke. Apa kalian? Kesia. Silakan Kesia bacakan hasil pengamatan atau hasil percobaannya. Terus? Tidak dapat digenggam. Ya, bagus. Terus? Minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat digenggam. Susu bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat digenggam. Kecap bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat digenggam. Oli bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak dapat digenggam. Ya, berikutnya sifat-sifat benda cair itu kan sudah selesai tadi. Boleh dibacakan juga? Ya, sudah selesai. Oke,
silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, ke depan berikutnya. Sekarang balik ke depan tampil. Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Ayo. Siapa berikutnya? Sudah selesai? Belum. Masa belum selesai ya? Ini waktunya sudah habis loh. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Silakan sudah selesai. Ya, pada silakan ke depan. Ini kalau nggak salah Indah ya. Indah. Silakan Indah bacakan dengan keras. Air bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Susu bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Kecap bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Saus bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Nah, selanjutnya sifat benda cair. Bentuknya berubah, tidak dapat digenggam. Volumenya berubah-ubah, bentuknya dan besarnya tetap. Ya, boleh lah. Apa-apa. Bentuknya tetap benar. Tetap bentuknya. Enggak. Iya, volumenya mungkin boleh tetap, tapi bentuknya Wah, benar itu. Ayo, ya sekarang silakan. Ini kalau nggak salah dengan siapa? Perkenalan dirinya. Siapa namanya? Igede Bayu Mayuda. Benar. Igede Bayu dan Mayuda. Oke, bagus. Lanjut. Nama benda minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Kecap bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Air bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Susu bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Saus bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Volumenya berubah-ubah. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Kurang keras? Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, kita cukupkan dulu di sini. Nah, sekarang perhatikan ke depan anak. Bapak punya dua gelas. Sekarang Bapak akan isi gelas ini dengan air. Perhatikan, Bapak mau ngapain? Yang jelas ini bukan acara masak-masak ya. Oke. Nah. Nah, itu minyak ya. Oke, sekarang Bapak juga punya dua buah cup plastik. Taruh sini ya. Nah, sekarang baru kita perhatikan apa ini anak-anak? Sendok plastik. Sendok Plastik. apa gunanya? Hah? Apa? Ada untuk ngaduk. Itu apa tadi bilang? Untuk makan. Oke, betul ya. Ya, untuk makan. Nah, sekarang Bapak akan panggil 3 orang di depan nih. Coba Ida, satu, pegang dulu nih. Nah, terus Bayu, pegang nih. Terus siapa dia? Dina. Dina apa Rona? Dina. Oke. Nah, sekarang Bapak Indah nih, Dona, Indah sama Bayu mengisi cup plastik ini dengan air.
Ini bapak taruh lagi deh, biar tak mau ya. Oke, tak usah lomba, bukan lomba. Ini bukan lomba. Jadi kalian isi dengan air. Sekarang sedangkan bapak ini mengisi yang di sini. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Perhatikan. Ambil 1 sendok. Bapak isi aja. 1. Yang ini saya satu tempat, tiga-tiganya 1 tempat. Ya, tiga-tiganya 1 tempat. Ini ke sini. Ya, dah terus. Isi sampai penuh. Ya, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Oke, kalau sudah penuh stop, bilang stop ya. Sudah? Stop. Oke, sekarang selesai. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Oke, sekarang ini adalah ya. Bisa kalian perhatikan ada perbedaan? Ada. Apa perbedaannya? Antara yang diisi oleh anak-anak, sedangkan yang diisi oleh Pak Guru. Ada perbedaannya nggak? Ada. Apa? Yang diisi oleh mama lebih besar, lebih penuh. Lebih penuh. Oke, bagus. Sedangkan yang diisi oleh Pak Guru? Lebih. Nah, kenapa kok bisa? Padahal sama-sama air gitu. Bapak nyedot juga. Kalian nyedot. Kenapa kok bisa kalian lebih penuh dengan waktu yang sama dengan oleh Pak Guru? Kenapa? Kenapa? Ayo siapa yang bisa? Kenapa? Padahal sama-sama loh. Bapak pakai sendoknya sama nggak? Sama. Nah, bentuknya juga sama. Airnya ada minyaknya juga, ya kan? Nah, sama. Tapi waktu bapak minta untuk mengisi, kenapa kok bisa ya anak-anaknya lebih cepat penuh? Karena bekerja sama. Karena bekerja sama. Nah, itu yang terjadi. Kalau bapak kan dilakukan oleh sendiri, kalian dilakukan oleh 3 orang. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang akan lebih apa? Lebih Banyak. cepat. Cepetan kan? Mereka lebih cepat memenuhi daripada bapak kan? Berarti hasilnya juga pasti lebih banyak. Lebih. Ya, nah di sini sekarang kita akan belajar tentang gotong royong. Hal yang kalian lakukan tadi adalah pekerjaan secara bergotong royong atau bekerja secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana jika kegiatan gotong royong tidak pernah ada? Pekerjaan akan terasa berat. Angkat Tangan tangan. mama Oke, bagus. Baik, apa satu? Pekerjaan akan terasa lama. terasa lama. Selain terasa lama, apa lagi? Menjadi terasa berat. Terasa pekerjaan akan menjadi terasa berat. Apa lagi? Pekerjaan tidak akan selesai. Iya, bagus. Pekerjaan akan mungkin tidak akan selesai. Seperti yang anak-anak lakukan tadi. Kalau kalian dengan bergotong royong mengisi gelas ini, ya kan? Maka hasilnya pasti lebih banyak dari gelas yang dilakukan secara tidak bergotong royong. Nah, ini harus diisi 3 orang. Bagaimana kalau diisi 10 orang? Satu. Setengah sendok itu pada setengah sendok bobok nih. Satu. Ya kan? Satu. Kalau ini bapak menyendok ya 1, 2, 3, 4 sendiri tidak akan cepat penuh seperti itu. Bagaimana jika gotong royong tidak pernah ada? Kan banyak hal yang terjadi. Nah, wow, ini tidak. Oke. Nah, gotong royong. Siapa yang bisa membacakan? Saya.
Saya tadi belum dapat ya. Dan coba Rizka, Rizka tumben angkat tangan ini. Maju, Riz. Silakan. Maju. Kurang keras Rizka, kerasin dikit suaranya. Bersama. Ya, tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan. Yang berikutnya. Oke, siapa yang bisa bacakan ini? Ya, Kak. Ya, coba ditanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Oke, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk tujuan yang tertentu. apa? Bersama. Seperti tadi, kalian melakukan gotong royong mengisi ini tujuannya ya supaya air kap ini cepat cepat apa? Cepat penuh. Itu tujuan pertama. Nah, sekarang perhatikan dulu. Nah, manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Satu, siapa yang bisa baca? Silakan, baca yang keras. Menunjukkan sifat tolong menolong kepada bersama. Menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama. Yang kedua, sikap tadi ini belum. Menumbuhkan sikap apa? Yang ketiga, nah ini dulu. Ya, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang nomor 4. Oke, silakan. Menunjukkan rasa persaudaraan dan perempatan Pak. Oh iya, maaf. Menunjukkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Ya, nomor 5. Ini yang bisa mendapatnya. Ini sudah, itu belum. Oke, silakan baca. Menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, jadi ada 5 manfaat gotong royong yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ya menumbuhkan sikap tolong menolong, sama seperti tadi kan. Kalau kalian melihat, contoh, kalian mau membangunkan sebuah tiang, bisa nggak kalian lakukan sendiri? Yang besar atau tidak terlalu besar, kalian angkat sendiri tidak akan bisa. Dengan kegiatan bergotong royong atau dengan bantuan oleh orang lain, yang itu bisa dibagaimanakan? Konsentrasi. Ya. Oke. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang namanya juga gotong royong kan bekerja secara bersama. Kalau secara bersama pasti akan menimbulkan rasa persaudaraan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, sekarang mau tanya dulu, pernah nggak kalian melakukan kegiatan gotong royong di rumah? Contohnya apa? Dengan siapa kalian bergotong royong? Dengan orang lain. Maksud dengan orang lain? Halamannya rumah, indah, disapu, digotong royong oleh Bayu gitu. Dia datang ke rumah bawa sapu, nyapu bersama-sama gitu.
Nah, terus dengan siapa kalian bergotong royong? Ya, dengan adik, dengan ibu, itu namanya keluar. Nah, itu adalah contohnya apa? Membersihkan apa? Mengepel. Menyapu. Apa lagi? Merapikan tempat tidur. Terus gotong royong itu. Ya boleh. Membersihkan apa? Membersihkan kaca. Mencuci mobil. Dengan siapa mencuci mobil? Dengan ayah. Nah, itu adalah contoh kita gotong royong di lingkungan apa? Rumah. Nah, sekarang kita lebih luas lagi di lingkungan sekolah. Pernahkah kalian melakukan kegiatan gotong royong? Pernah. Contohnya apa? Satu. Menyapu. Nah, dengan siapa kalian bergotong royong? Yang kedua. Ya, ada menyapu kelas atau menyapu lantai. Nah, setelah kita ulangan, gotong royong, saling turun gitu, betul? Hah? Oh, di sekolah merapikan tempat tidur. Merapikan tempat duduk ya Bapak, misalnya itu ya. Oke. Merapikan tempat duduk, ingat kalian dulu gotong royong kan tak mungkin ini diangkat sendiri ya. Harus ada bantuan. Nah, seperti itu contoh gotong royong. Selanjutnya kita lanjut ke yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang gotong royong? Apa contohnya? Iya, membuat jalan atau membersihkan got yang mampet kan. Terus, nah, Bapak tanya dulu, kalau di Bali, di sini kan ada istilahnya banjar ya. Pernah nggak orang tua kalian pergi ke banjar untuk membersihkan Bali banjarnya? Mungkin pernah, atau mau ini mebat tedun? Nah, kasih tedun itu ya. Ya. Itu kenapa? Pakai bahasa Indonesia yang baik ya, anak. Jangan pakai bahasa TikTok ya. Ada yang main TikTok di sini? Itu main TikTok itu. Syukurlah nggak ada yang main TikTok di sini ya. Menjadi anak TikTok nanti. Nah, itu adalah contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat, seperti mau kodalan di pura dalam atau di pura besar kan, orang tua kalian duduk, orang tua kalian datang ke Balai Banjar untuk nepak, sate, ya kan? Itu contoh apa? Gotong royong. Nggak mungkin kan pura dalam mengampuni dia nyate ini dia kan nggak mungkin, berarti dibantu oleh masyarakat. Sekarang kita lanjutkan. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya sedikit kok. Satu soal. Soalnya cuma satu. Jawabannya yang banyak. Tulis. Tunjuk ya. Ini gampang. Kenapa? Nggak mau nulis banyak? Kan punya nama. Oke, silakan tulis nama, nomor absen dan kelas. Oke. Nah, tunjuknya di sini. Petunjuknya di sini, silakan baca petunjuknya ada di sana. Nah, apa itu? Waktunya 5 menit.
Oke. Enggak. Gimana sih? Gimana sih? Oke, apa yang gotong royong di lingkungan rumah? Kalian tadi sebutkan kan? Kalian kan tadi sudah sebutkan kan? Gotong royong di lingkungan rumah apa saja? Ya. Hah? Boleh. Kalian isi 1, 2, 3. Berapa yang bisa kalian? Kamera tinggalin ya. Yuk, sudah selesai, bisa membacakan pengalamannya di depan. Kita gotong royong di rumahnya, di rumah saja dulu. Ayo, siapa yang pernah gotong royong di rumah silakan diceritakan apa yang kalian tulis. Ada yang bisa? Untuk LKPD yang pertama sudah selesai nah? Nah coba Bapak ambil dulu ya. Bapak ambilkan dulu ya. Yuk, siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD pertama? Bentar aja. Udah gimana? Nih. Oke. Terima kasih. Waduh, royong di lingkungan sekolah, ya kan?
pembelajaran ke depan? Coba saja. Yang pertama saja dulu. Kegiatan pengalaman kalian apa namanya? Bergotong royong di rumah. Di rumah saja. Coba bisa sudah di rumah. Ayo silakan ke depan. Atas nama siapa ya? Gede Putra Aryawan. Silakan dibacakan di. Satu gotong royong ngepel. Dua gotong royong menyapu lantai. Tiga gotong royong membantu memasak. Empat gotong royong membersihkan jendela. Oke, tepuk tangan dulu anak. Bagus. Berikutnya, yang di rumah lagi satu, ayo. Siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan. Bacakan. Menyapu halaman rumah, menata lantai, mengelap jendela, membersihkan. Itu gotong royong di mana? Oke, bagus. Berikutnya, ya silakan. Sekarang gotong royong di sekolah, bukan di rumah. Ya, gotong royong di sekolah. Menyapu di lingkungan sekolah, membersihkan meja sekolah, mengepel lantai sekolah. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak. Yuk, lingkungan sekolah ada satu. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Menyapu halaman sekitar sekolah, membersihkan sekolah, mengepel lantai sekolah. Iya, bagus. Lingkungan di masyarakat. Nah, siapa bisa? Lingkungan di masyarakat banyak. Sudah disebutkan tadi kan? Yo, siapa yang bisa? Oke, kita jawab bersama ya. Kalau memang kalian tidak. Apa contohnya di kegiatan pengalaman kalian waktu bergotong royong di lingkungan masyarakat apa saja? Satu. Apa? Membersihkan jalan, Ya, bisa membersihkan jalan. Apalagi? membuat jalan, Membuat jalan. Boleh, bisa kan cara bersama-sama ya. Ya, terus apalagi? masyarakat, Hah? membersihkan got, Membersihkan got. Pinter. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah berakhir, tapi sebelum kita akhiri, ingin kalian mengingat kembali apa sih yang kita sudah pelajari tadi? Yang pertama, ada yang ingat tak? Apa sih yang kita sudah pelajari tadi? meluapkan air, Menuangkan air. Boleh. Kemana menuangkan air? Melakukan apa, Nana? Apa? percobaan, Iya, melakukan percobaan tentang sifat apa? Iya, melakukan percobaan tentang sifat benda air. Bagaimanakah sifat benda air itu, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan? Satu. Apa Prasanti? tidak dapat digagal. Bagus. Terus yang nomor dua. Bentuknya apa? Iya. Nah, contoh mata benda cair yang bisa kalian temukan di rumah apa saja, anak? Minyak goreng, Iya, banyak sekali. Es itu benda cair atau benda padat ya? Iya, bagus. Jadi kalian sudah mengerti. Nah, selain mempelajari sifat benda cair, apalagi yang kita pelajari tadi, anak-anak? Ya, mengerjakan LKPD. Terus apa? Tentang ini yang banyak-banyak bersama-sama loh. Apa itu? Apa? Gotong royong. Gotong royong itu ada di rumah. Gotong royong ada di mana? Sekolah. Dan gotong royong di masyarakat. Contoh gotong royong di rumah. menyapu di halaman, Menyapu, membersihkan rumah. Contoh gotong royong di sekolah. membersihkan lantai, Membersihkan lantai atau halaman sekolah. Contoh gotong royong di masyarakat. membersihkan got, Membersihkan got. Iya, tepuk tangan sendiri ya.
Konsentrasi. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan sudah tercapai. Untuk evaluasinya Bapak lakukan secara lisan tadi. Jadi rata-rata anak-anak sudah mengerti tentang apa yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, adakah dari anak-anak yang bertanya? Untuk besok anak libur, ya, libur. Dan Bapak ucapkan selamat hari raya Kuningan. Ya, terima kasih anak-anak, selamat hari raya Kuningan. Nah, sekarang sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD-nya Bapak, ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Semua sudah selesai dengan baik. Ya, masukkan ke dalam tas. Ini biarkan saja. Yang ini dimana? Ya, kalau kalian mau bawa pulang gorengnya boleh. Kalau bawa pulang minyak gorengnya juga bisa ya. Tapi goreng. Nanti dipakai goreng telur di rumah. Nah, semua sudah ya. Nah, untuk sebelum Bapak mengakhiri kegiatan ini, karena tadi kegiatan dibuka dengan doa, kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Tadi yang belum ya. Oke, tadi kan ini sudah. Nah, sekarang yang kayu nih. Sebelum hari pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Atur tanganmu Santi. Santi. Terima kasih anak-anak, silahkan ada di pulang ya. Terima kasih telah menyaksikan video PPL saya yang ketiga yang saya lakukan secara daring. Di sini saya ingin merefleksi sedikit mengenai kegiatan pembelajaran yang tadi saya lakukan. Ada beberapa penambahan dan mungkin ada juga beberapa pengurangan dari kegiatan di RPP yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, alokasi waktu yang tidak sesuai. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan yang harusnya 15 menit, saya ambil kurang dari itu. Terus yang kedua, pada kegiatan inti saya melakukan demonstrasi yang tidak tercatat di kegiatan demonstrasi mengenai istilahnya sebelum masuk ke gotong royong. Saya melakukan kegiatan demonstrasi yang mana di sana tidak tercatat di RPP. Yang kedua, evaluasi yang saya lakukan pada kegiatan penutup itu secara lisan. Jadi penilaiannya klasikal. Itu saya lakukan secara lisan, hanya ingin menilai pengetahuan sejauh mana mereka bisa menguasai materi. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya saya lakukan dengan LKPD yang saya bagikan tadi. Selanjutnya tadi pada akhir kegiatan, mungkin di sini bisa dilihat di video bahwa selesai melakukan yang namanya kegiatan, anak-anak tidak kembali merapikan sisa-sisa atau hasil dari percobaannya. Itu dikarenakan karena kegiatan ini akan dilakukan lagi pada shift 2, di mana sekolah kami mengadakan 2 shift, yaitu kata sekolah kami itu jumlah kelas 3 itu hampir 20 orang. Jadi kami bagi menjadi 2 shift, shift pagi dan shift siang. Setelah kegiatan ini
akan dilakukan lagi kegiatan dengan materi yang sama, sehingga saya sebagai guru tidak merapikan hasil atau tidak merapikan alat-alat yang di atas meja anak-anak untuk melakukan percobaan, karena percobaan tersebut akan dilakukan lagi oleh anak-anak yang ada di SIP 2. Mungkin dari saya sekian, mohon kritik dan sarannya mengenai video yang saya lakukan ini, dan sudah menyaksikan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya duduk dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.